Pemirsa, ini adalah PT PMT atau Peter Metal Technology, yang mana merupakan pabrik yang diduga menjadi titik awal penyebaran kontaminasi radioaktif cesium-137. Kita akan coba mencari info ke dalam seperti apa sebetulnya operasi di pabrik ini. Pintu terbuka ya. Permisi, Mas. Izin. Kami dari media. Mau nanya-nanya aja sih. Nanya apa? Iya, ini masih beroperasi nggak sih sampai sekarang? Udah enggak sih. Oh, masih dari mana? Dari PMT? Iya. Oh, sebagai apa? Saya yang jaga sih di sini. Oh, petugas keamanan ya sekarang ya? Iya. Oh, udah lama tapi? Lumayan lah. Kalau boleh tahu ini pabrik apa sih sebetulnya, Mas? Pabrik stainless ini. Jadi di sini ngapain aja yang apa namanya aktivitas pabrik? Peleburannya sih di sini. Peleburan stainless. Oh, stainless doang, Iya. bukan besi Kalau berarti? besi beda lagi. Oh, beda lagi ya? Iya, iya. Dapatnya dari mana stainlessnya, Mas? Stainless dari lokal sih. Oh, dari lokal? Iya. Berarti nggak ada dari impor? Impor itu cuma bahan-bahan buat peleburannya kayak gitu. Tapi Kalau stainlessnya itu dari lokal semua. Nah, Mas Reza, ini yang punya pabriknya siapa? PMT-nya? Dari Cina sih. Kalau untuk pertama kali tahu ada radioaktif, ceritanya gimana sih? Saya kalau ke situ kurang tahu ya kan. Di sini kan tutup dulu gitu. Bangkrut dulu, udah bangkrut. Kapan tuh bangkrutnya? Bangkrut dulu kan, selang berapa bulan ada omongan kayak gitu tuh dari pabrik sebelah kayak gitu. Bangkrutnya kapan? Bangkrutnya, aduh lupa saya. Tahun Iya, Sekitar bulan? Juli. pokoknya beda berapa bulan gitu. Beda berapa bulan baru ada kasus radioaktif kayak gitu. Iya. Nah, taunya Mas Reza pas ada kasus radioaktif masih di pabrik ini? Masih, Wah, waktu itu gimana ceritanya? nggak tahu apa-apa saya mah. Ada orang yang datang ke sini nggak? Iya. Dari mana Terus tuh? dari LH kayak gitu, lingkungan hidup kayak gitu. Heeh. Udah tahu-taunya dari situ doang. Sumbernya dari mana, dikasih tahu nggak sama mereka? Kalau sumbernya itu kurang tahu saya ya dari mananya. Oh gitu. Nah, kalau Masnya sendiri selama bekerja di sini merasakan nggak? Merasakan apa ini? Merasakan ada yang aneh kah atau Oh, seperti nggak apa? ada, Pak. Jadi nggak Alhamdulillah sadar. sehat aja. Sehat-sehat aja Iya. ya. Mas percaya nggak sih tapi kalau di sini merupakan sumber radioaktifnya? Kalau menurut saya sih enggak sih ya. Kalau ke situnya kan kita kurang tahu kayak gitu. Sumbernya itu dari mana kan. Kalau dari perusahaan sendiri apa tanggapannya menanggapi isu ini, Mas? Tanggapannya sih ya, ya kalau udah kayak gini kan di sini kan udah jadi tampungan kayak gitu ya, tampungan radioaktif kayak gitu. Masih diproses aja semuanya sama atasan-atasan saya juga kayak gitu. Kalau dari atasan Mas Reza apa perintahnya? Ya kita mah cuma ngejaga buka tutup gerbang aja kalau udah kayak gini kan. Boleh lihat ke dalam sedikit aja, Mas, kita nggak sampai masuk, mungkin dari sini saja. Tapi kalau pembuangan limbahnya di mana, Mas? Pembuangan limbah dari pabrik ini ya, tempatnya di mana? Ada di belakang sih. Oh, di belakang sana. Itu yang deket ke pabrik. Enggak lah, jauh. Jauh. Iya. Berarti masih di area pabrik ini? Iya, masih di area pabrik ini. Di belakang ini. Emang doang. pembuangannya di tempat kayak apa gitu, Mas? Ya pembuangannya ada kan di situ. Ditaruh di mana tuh? Ya, Maksudnya di dibuangnya tempat-tempat kemana? kayak gini aja. Di bunker kah atau di Ya, sama seperti kayak apa? gini aja kan, itu B3 katanya kan. Oh, limbahnya ditaruh di tempat terbuka Iya, berarti iya. ya. Udah ini nggak apa namanya? Diperiksa nggak Mas Rezanya? Udah. Alhamdulillah sehat sih. Sehat, nggak ada. Katanya ada 9 orang yang terpapar. 9 9 orang pekerja di sini yang terpapar. yang terpapar. Heeh. Siapa aja itu? Katanya Kalau pekerja boleh di tahu sini. ya. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Nggak ada. Iya. Katanya dirawat udah Nggak ada intensif dirawat. satupun. Terima kasih ya Iya, Mas iya, Reza ya. sama-sama. Tak jauh dari pabrik, ini adalah jalan masuk menuju ke kampung yang berada di persis sebelah pabrik. Kurang lebih jaraknya sekitar 30 meteran. Kita akan coba bertanya pada warga yang ada di sini. Assalamualaikum. Permisi Bu. Tahu nggak sih info yang katanya ada radioaktif dan lain sebagainya? Tahu. Gimana tuh tanggapannya? Awalnya sih memang saya dengar sih di PT Udang itu ya. PT Udang awalnya terus merambat ke
PT PMT sama Napci gitu. Terus ada juga di Kampung Barekok juga. Cuman kalau di sini saya nggak begitu hafal dan tahu banget ya. Cuman karena kebetulan emang pabriknya dekat sini, ya udah cuman sekedar tahu aja gitu. Tapi kalau untuk sekedar kayak kesehatan segala macam nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Kita juga aktivitas sehari-hari juga biasa aja. Oh gitu. Tapi udah sempat didatengin sama petugas nggak sih, LH atau dari mana di kampung ini? Belum. Belum. Petugas kesehatan apa gimana? Belum. Belum ada. Adapun misalkan untuk ada cek kesehatan segala macam ya nggak masalah, kita siap-siap aja. Gitu ya. Tapi itu lebih bagus ya. Iya ya. Ini sudah dimasukkan ke zona merah kah, zona kuning? Tahu nggak kalau hal itu, Bu? Cuman denger aja sih katanya. Heeh. Udah termasuknya zona merah katanya gitu. Oh gitu. Cuman selain kampung ini, kampung yang lebih parah lagi Kampung Barengkok. Padahal lebih jauh ya daripada PT PMT ya? Iya. Daripada di sini, daripada kampung ini ya? Sudah ada perintah evakuasi kah? Ada, cuman kita kan nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya kan kita mah nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya kayak yang secara kesehatan nggak masalah gitu, kita mah biasa aja. Kena terpapar nggak takut emang? Ya sebenarnya ya takut, cuman kan karena kita orang awam gitu ya, jadi kayak biasa aja gitu nanggepinnya. Adapun misalkan memang itu bahaya, ya harusnya dari pemerintah yang secepatnya ditanganin gitu tuh. Jangan kayak warga kita yang kecil yang jadi kena imbasnya gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa. Harusnya kalau emang ini benar-benar apa namanya bahaya banget, kan ininya kan di pabrik Napci sama PMT, harusnya itu yang harus ditutup, jangan produksi. Itu kan masih produksi terus setiap hari, harusnya itu yang ditangani gitu. Kalau misalkan diminta untuk evakuasi, bersedia nggak? Enggak, Tetap enggak ya? enggak, karena kan kita emang nggak apa-apa gitu tuh, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu Erna ya. Ya. Ini adalah Kampung Combrang. Kita sudah bertanya pada salah satu warga yang merasa tidak ada dampak apa-apa ya yang dirasakan sampai sejauh ini sehingga menolak untuk dievakuasi. Akumulasinya adalah misalnya orang menjadi mual atau kemudian nanti rambut rontok dan lain sebagainya.